Shalom HCC Families, sesaat lagi Anda akan menyaksikan atau mendengarkan Saat Teduh edisi hari ini. Mari persiapkan hati dan pikiran saudara untuk bersungguh-sungguh mengambil waktu, berdoa, dan menyembah Tuhan bersama-sama. Kami berdoa lewat Saat Teduh ini, saudara dikuatkan dan saudara diubahkan lewat firman Tuhan yang luar biasa. Mari siapkan hati saudara dan selamat menyaksikan. Tuhan, terima kasih. Hanya Engkau juru selamat dalam kehidupan kami, Tuhan. Kami bersyukur, Tuhan. Kami mau berseru lagi, kami mau menyembah-Mu, Tuhan. Kami bawa hati kami, Tuhan, untuk menyembah-Mu, Bapa. Terima kasih, Yesus. Haleluya. Hanya Engkau juru selamatku. Tuhan, Kau setia padaku. Yang ku pegang hanya janji.
Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Tuhan memberkati kita sekalian. Saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita tundukkan kepala kita satu dalam doa. Kita berdoa. Bapa di surga, saat ini Tuhan kami mengucap syukur karena perbuatan tangan Tuhan yang ajaib boleh membangunkan kami dengan tubuh yang sehat. Kami satu malam Tuhan sudah jagai kami, Tuhan lindungi kami. Kami boleh tidur dengan tenang dan kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Kami siap untuk melanjutkan segala aktivitas yang Tuhan percayakan bagi hidup kami. Saat ini Tuhan, untuk memulai pekerjaan kami, usaha kami, kegiatan kami sepanjang hari ini, kami rindu untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Engkau terangi hati kami Tuhan, biar firman ini boleh sungguh-sungguh menjadi pedoman bagi hidup kami dalam langkah dalam kehidupan ini Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur, berdoa untuk firman-Mu, haleluya, amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kali ini, pagi hari ini kita akan belajar dari Ester yang ke-6. Ester pasal yang ke-6. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan ini tentu kita banyak mengalami banyak persoalan, banyak masalah yang kita hadapi, banyak tantangan yang kita hadapi. Sampai kita berkata, saya sudah tidak mampu lagi, saya sudah tidak bisa lagi menghadapi persoalan, menghadapi masalah tantangan yang saya hadapi hari-hari ini. Oleh sebab itu saudara yang saya dikasihi Tuhan, kita perlu Tuhan dalam hidup kita. Untuk mengandalkan kekuatan kita itu kita tidak akan mungkin, kita tidak akan sanggup dalam menghadapi setiap tantangan, setiap masalah. Oleh sebab itu kita perlu campur tangan Tuhan dalam kehidupan kita. Ester pasal 6 mengajarkan kepada kita bagaimana Tuhan perlu untuk datang dalam kehidupan bangsa Israel. Tuhan perlu menolong bangsa Israel. Tuhan perlu menolong umatnya sehingga umatnya boleh mengalami sesuatu yang luar biasa dalam kehidupannya. Terlepas dari setiap persoalan, mereka bisa menanggung setiap tantangan. Mereka menanggung setiap apapun yang terjadi dalam kehidupan mereka. Oleh karena itu, mari saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita berpengharapan kepada Tuhan. Kita berharap pada pimpinan Tuhan, campur tangan Tuhan dalam kehidupan kita. Ester pasal yang ke-6 sampai dengan pasal yang akhirnya Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa bagaimana sesuatu yang kita berikan kepada Tuhan, yang kita harapkan kepada Tuhan, harus kita sungguh-sungguh tahu bahwa hidup kita ini tidak bisa tanpa Tuhan. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, Ester adalah seorang anak yatim piatu yang dipelihara oleh sepupunya, yaitu namanya Mordekai. Dia seorang gadis yang sangat cantik pada waktu itu saudara. Ketika Ratu Wasti jatuh dari tahtanya sebagai ratu pada waktu itu, Raja Asweros menyuruh orang-orang di daerah kekuasaannya untuk mencari seorang gadis, untuk mencari seorang perawan yang harus menggantikan Ratu Wasti. Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada waktu itu dicarilah semua gadis-gadis dan didapatilah orang yang tepat, yaitu Ester, yang mempunyai kepribadian yang luar biasa, yang mempunyai kedekatan yang luar biasa dengan Tuhan. Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam Ester pasal yang ke-6 ayat yang ke-11 di sana berkata bahwa lalu Haman mengambil pakaian dari kuda itu dan mengenakan pakaian itu kepada Mordekai. Kemudian diaraknya Mordekai melalui lapangan kota itu, sedang ia menyerukan di depannya. Beginilah dilakukan kepada orang yang raja berkenan menghormatinya. Pada waktu itu saudara-saudara, kejadiannya saudara, Haman sangat benci kepada orang-orang Yahudi. Ia bermaksud, ia berikhtiar untuk membinasakan orang Yahudi. Dia punya rencana, dia punya visi untuk menghancurkan orang Yahudi, membinasakan orang-orang Yahudi. Tetapi hal itu tidak dikehendaki oleh Tuhan. Ia mengutus Haman untuk masuk ke dalam persoalan ini, masuk dalam cerita ini, untuk bisa melalui Ester
bisa membawa perubahan, bisa membawa bangsa Israel dalam pembelaan Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, diceritakan di situ saudara-saudara, Haman menyiapkan tiang gantungan untuk Mordekai karena dia melihat Mordekai adalah seorang penghalang bagi dirinya untuk melakukan visinya untuk menghancurkan orang Israel. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, dia ingin menggagalkan itu, dia ingin menghancurkan Haman sebagai penghalangnya. Dia menyiapkan tiang gantungan untuk Haman, untuk Mordekai. Tetapi kita melihat di situ Tuhan sungguh-sungguh ajaib, sungguh-sungguh luar biasa. Justru pada waktu itu diceritakan bahwa pada pasal yang ke-6, diceritakan bahwa Hamanlah yang menanggung akibat daripada apa yang dia sudah rancangkan. Dia merancangkan Mordekai akan digantung, akan dipasung di tempat itu, akan digantung di tempat itu, saudara. Untuk itu saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kita melihat Mordekai mendapat pembelaan daripada Tuhan. Justru pada waktu itu Raja Ahasweros mengeluarkan perintah untuk membebaskan Mordekai dan menghukum Haman di tiang gantungan yang dia sudah pasang untuk Mordekai. Kita melihat di sini saudara-saudara yang dikasih Tuhan, apa pelajaran yang indah yang boleh kita lihat ketika orang lain merancangkan rancangan yang jahat bagi hidup kita. Kita tidak perlu takut, saudara. Mungkin ada masalah yang kita takutkan akan menghancurkan kehidupan kita. Tetapi kita punya Allah yang dimiliki oleh Mordekai, yang dimiliki oleh Ratu Ester, yang sanggup membela hidup kita, yang dapat mengubah kutuk menjadi berkat. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, meskipun banyak orang mengatakan bahwa kita orang yang dikutuk, kita orang yang sial, kita orang yang mengalami masa susah. Tetapi kita lihat di sini, Tuhan mampu membuat segala sesuatu yang menimpa kita berubah menjadi sebuah berkat bagi hidup kita. Oleh dan sebab itu, saudara yang dikasih Tuhan, kitab Ester ini mengajarkan kepada kita, saudara, bagaimana untuk menaruh keyakinan kita kepada Allah. Karena Dia Allah yang memelihara kita. Yang kedua, Dia Tuhan yang luar biasa. Untuk itu kita percaya kepada Dia. Sebab waktu Tuhan adalah waktu yang sangat sempurna. Dia bisa merancangkan sesuatu yang tidak pernah kita pikirkan, tidak pernah kita bayangkan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, yang ketiga, untuk melakukan apa yang benar dan menyerahkan selebihnya kepada Tuhan. Kita lakukan saja apa yang baik, kita lakukan saja apa yang benar. Kalau selebihnya itu urusan Tuhan dalam hidup kita. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, yang keempat, apa yang kita pelajari dari kitab Ester ini? Bagaimana kita bertindak dengan berani untuk menerima risikonya. Untuk sebuah kebenaran, kita harus berani melakukan sesuatu yang benar. Supaya kebenaran firman Tuhan, kebenaran Tuhan, supaya Injil Tuhan bisa dilihat oleh orang lain. Oleh sebab itu, saudara, jangan takut untuk melakukan sesuatu yang benar di hadapan orang-orang. Kalau itu benar, lakukanlah untuk Tuhan. Dan Tuhan pasti akan membela umatnya. Yang ketiga, saudara, yang kelima, saudara, yaitu bagaimana kita diajarkan, bagaimana kita berpengharapan kepada Tuhan. Ketika Ratu Ester hendak menghadap Raja Ahasweros, dia harus mengetahui konsekuensinya. Dia harus tahu resikonya bahwa dia pasti akan dibunuh kalau dia salah bicara atau tidak berkenan di hati raja pembicaraannya. Tetapi demi kebenaran dia mau menghadapnya dan dia berdoa kepada Tuhan. Dia suruh orang-orang Israel, suruh orang-orang Yahudi untuk berpuasa supaya setiap perkataan hikmat, setiap apa yang hendak dia katakan kepada raja itu akan mempengaruhi raja. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, apa persoalanmu hari ini, saudara? Apa masalahmu hari ini? Saudara bawa di hadapan Tuhan sama seperti Ester. Setiap persoalannya, setiap ketakutannya dia bawa kepada Tuhan dan Tuhan menunjukkan pembelaannya dalam hidupnya. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, mari
kita berdoa dengan Tuhan. Mari kita berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Mari kita berpengharapan sepenuhnya kepada Tuhan. Mari kita hidup benar seperti Mordekai. Dia melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Dia mendapat pembelaan daripada Tuhan. Dia mendapat campur tangan Tuhan dalam hidupnya. Oleh sebab itu saudara, mari kita sungguh-sungguh kepada Tuhan. Amin untuk firman Tuhan. Kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini Tuhan. Kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus, yang sungguh-sungguh mengajarkan kepada kami bagaimana Tuhan perlu campur tangan dalam kehidupan kami. Tuhan perlu campur tangan dalam setiap persoalan yang kami hadapi hari-hari ini. Karena kami tahu kami tidak punya kemampuan apapun. Kami tidak bisa mengandalkan kekuatan kami. Kami perlu Tuhan dalam hidup kami. Oleh sebab itu Tuhan, Engkau marilah turunkan kuasa-Mu bagi hidup kami, sehingga kami sungguh-sungguh boleh melihat pertolongan-pertolongan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami mengucap syukur, kami berdoa untuk sepanjang hari ini Tuhan. Kami pasti hidup diberkati Tuhan. Kami pasti hidup dilindungi Tuhan, dijagai Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur untuk firman-Mu. Haleluya. Amin. Terima kasih Anda telah menyaksikan Worship from Home edisi Saat Teduh. Kami berdoa saudara diberkati dan dikuatkan lewat edisi Saat Teduh kali ini. Sampai berjumpa di konten online Worship from Home berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.